pakai basis solusi. Sekarang tanya saya berikutnya, apakah semua usaha ketika kita mau terima order, mesti nggak sih kita bikin sales order? Kalau di usahanya, kenapa? Contohnya apa? Misal berhubungan dengan stok atau barang yang harus kita sekian. Kalau misal sekian kita sampai stok, dia bisa Mulai sendiri. Mulai Mulai sendiri. bisnis Jadi menurutku ada fungsi sales order untuk membantu kita melakukan penyampaian barang. Proses barang. Oke, setuju kan? Fungsi sales order itu apa sih? Jadi ketika kalian mungkin di siap belajar dulu ada sales order, ada surat jalan, ada invoice. Saya kepinginnya kalian nggak ngafalin. Tapi saya kepingin kalian paham fungsi dari dokumen itu apa. Kenapa sih kok bisnis itu pakai sebenarnya muncul kebutuhan kita butuh bikin sales order iseng atau apa tujuannya. Dari situ kalian bisa tahu, oh berarti kalau kita bisa tahu sales order itu fungsinya apa, kita jadi bisa menilai ketika kita punya bisnis sendiri perlu nggak sih kita pakai ada dokumentasi sales order atau enggak gitu. Jadi kalian perlu pahami dulu jadi fungsi sales order itu apa. Tadi teman saya bilang berarti untuk bantu konfirmasi cek stok. Apakah dengan kita konfirmasi cek stok perlu nggak sih kita bikin sales order? Enggak. Menurutku gimana? Jadi kalau misalnya menurutku itu nggak penting, berarti sales order fungsinya apa nih kira-kira? Kayak buat konfirmasi aja. Misalnya kayak kita mau ada pelanggan yang mau pesen ke kita. Nah, kita bikin sales order untuk konfirmasi benar nggak pesanannya ini kuantitinya ini dengan harga segini. Kenapa butuh gitu? Misalnya kalau nggak dikonfirmasi, kalau misalnya dia bilangnya awalnya 50, terus ternyata tiba-tiba dia cuma pesen 40, jadi nggak ada buktinya. Oke, itu salah satu ya. Jadi karena customer ini tidak ada di depan kita. Nah, kalau kita bicara kita di restoran, kita punya restoran, customer kita datang, dia pesen, customer di depan kita. Dan sekarang ini kita bisa by phone, by WA, by email. Jadi artinya kita punya kebutuhan untuk satu sales order di sini adalah kita punya kebutuhan untuk memastikan customer real atau enggak, sama orderannya real atau enggak. Kita confirm dulu supaya nggak pas sudah terlanjur dikirim, ya terus si customer bilang saya nggak bisa segini. Makanya kita ambil dulu, oke kita kirim sales order. Ini untuk dokumen deal ya. Saya kirim barang segini ya, nanti kamu bayar ya, udah segini. Oke, tanda tangan dong. Konfirmasi ya, gitu. Entah mungkin secara by WA atau by email. Jadi salah satu fungsi sales order yang utama itu adalah kita ini mau kirim barang ke customer yang tempatnya berbeda dan mungkin beda hari. Jadi kita mau memastikan customer betul real atau enggak dan pesanannya real atau enggak. Jadi nggak jangan sampai ketika kita kirim barang ternyata customer bilang saya nggak pesen, atau barangnya salah, atau kuantitinya yang salah, atau rupiahnya dia nggak suka, nggak mau. Nah itu nggak boleh. Makanya kita kirim sales order. Karena begitu barang udah dikirim, kita mau tarik balik bisa sulit. Kalaupun nggak sulit, biaya lagi bagi kita. Jadi kita lebih double. Dan kenapa kita juga perlu memastikan customer ini real atau enggak? Karena jangan lupa yang kita hadapi di sini adalah bagian sales. Bagian sales itu mereka prestasinya ditentukan dari berapa besar omset yang mereka bawa ke perusahaan. Jadi yang ada di pikiran mereka adalah naikin omset. Dia nggak perlu ditertagih atau enggak. Kalau sales itu nggak perlu di barang tertagih atau enggak, targetnya dia nggak perlu. Yang penting omset dia naik, dia dapat komisi. Jadi mereka punya kecenderungan untuk naikin omset, bikin omset palsu. Jadi kita sebagai akuntan salah satunya kenapa kita bikin sales order satu tujuannya juga begitu. Jadi kita bikin tahu nih customer real atau enggak, jangan sampai ini si sales yang main-main gitu ya. Soalnya kenapa kalau restoran nggak perlu? Ya karena ketika kita di restoran, orang datang, dia pesan di depan mata kita, dan ketika dia pulang, kita udah pasti dapat pembayarannya. Maka kita nggak perlu sales order. Ya, jadi
tidak harus selalu semua bisnis memang bentuk sales order, tergantung jenis bisnisnya. Oke, tinggal fungsinya, kalian mesti tahu fungsi dokumen sales order ini apa. Oke, next. Oke, kalau mau ini setuju. Jadi kalian catat sendiri yang benar adalah sales order, nanti kemudian dari sales order itu memberikan perintah kemudian untuk mengeluarkan barang melalui by sales order. Terus dari kalian bilang harusnya keluar barang tidak setuju. Tuh, jadi tidak boleh pengiriman itu langsung keluar barang. Pengiriman tujuannya adalah fungsinya adalah mengirimin barang. Gudang yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang. Jadi gudang yang diberikan perintah harus menjual. Gudang sendiri juga tidak boleh keluarin barang langsung tanpa izin, tanpa perintah. Jadi ada perintah dulu dari sales, udah ngeluarin, udah ngomong, ini loh barangnya ambil, serah terima. Jadi ada dokumen serah terima antara udah sama penerima. Oke, next. Sekarang yang akhirnya berjalan sama gitu, bersamaan. Oke. Kita diskusikan masalah ini. Bagian itu kita menerima keluhan customer dan menerima itu dari pelanggan. Memang nggak ideal ya. Tapi gimana kalau gini? Ternyata misalnya kayak ada ini adalah bisnis UMKM dan dia baru-baru aja berdiri, bisnis kecil gitu ya. Terus dia bilang, kalau saya mesti rekrut orang lagi, tambah duit bro, tambah biaya, boncos saya nanti. Mereka tutup. Nah, kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu, ada nggak sih cara dari kita sebagai seorang auditor atau sebagai seorang akuntan itu kasih saran supaya internal kontrolnya dia tetap bisa bagus, meskipun dia tidak bisa melakukan pemisahan fungsi dengan baik. Kita tahu ini kelemahan, saya setuju, tidak ada pemisahan fungsi, setuju. Tapi dalam prakteknya, kadang kita menemukan kondisi bahwa kita mungkin nggak punya budget lagi untuk naikin untuk gaji lagi karyawan tambahan misalnya. Dia harus tambah 5 juta lagi sebulan untuk gaji karyawan, jadi customer service dia nggak mau keluarin budget lagi, atau ada budget lagi. Apakah artinya kita harus bisa menerima internal kontrolnya jelek? Atau ada cara? Ada cara? Untuk menjaga internal kontrolnya dia tetap bisa oke loh. Terus ya nggak jelas apakah ini semua ada. Mungkin kreator itu bisa ya ada level pendidikan mampu ya. Supaya bisa sales ada beberapa orang satu waktu. Oke. Masalah riset, jadi nanti kita harus paham ada konsep di dalam kontrol ya, yang namanya compensating controls. Compensating controls, pengendalian yang mengkompensasi. Jadi tadi silakan dicari di teks kalian masih ada compensating controls. Jadi ketika kondisi di mana kita nggak bisa melakukan pemisahan fungsi dengan optimal, kita masih bisa menjaga internal kontrol kita tetap baik dengan cara kita melakukan compensating control. Caranya gimana? Ada beberapa cara. Salah satunya supervisi. Misalnya kita nggak bisa hire lagi orang. Oke, mungkin kita bisa ACC dulu. Kalau ada retro, tadi kayak nomor 11 bilang, mungkin nggak cuma satu orang si bagian bintang yang memutuskan, karena bagian bintang yang memutuskan dia bisa mainan gitu kan. Tapi bagian kita harus mungkin kita ACC. Misalnya terserah harus pakai kepala sales lah, atau siapa, salapan dan apa chief accountant-nya misalnya juga boleh. Itu bagian dari supervisi. Cara lain lagi apa? Contoh lain lagi yang sekarang kenapa kok yang namanya kantor jasa akuntansi atau jasa itu marah? Karena kita punya jasa yang namanya jasa supervisi. Jasa, jadi artinya apa? Perusahaan itu bisa minta verifikasi dari pihak lain, pihak luar. Misalnya, oke, saya punya karyawan cuma bisanya segini, tapi saya juga punya kontrol saya bagus. Begitu saya hire jasa akuntan, saya bayar mungkin 4 juta per bulan atau 5 juta per bulan, tapi at least
kalau jasa akuntansi ini datang dengan expert-expertnya, datang ke kantor saya, meriksain dokumen saya, ngecekin internal control saya baik apa enggak, dan ngasih review saya. Itu namanya compensation control. Pengendalian yang pengendalian yang bisa mengkompensasi diri. Kita nggak punya komisaris fungsinya, tapi kita sudah menjaga internal controlnya tetap oke. Dengan cara tadi verifikasi pihak ketiga, supervisi. Dan juga akan melakukan job rotation, jadi artinya tidak cuma satu orang yang memegang jabatan ini, birokrasi tiap berapa bulan itu bisa. Ada perusahaan-perusahaan melakukan itu juga. Pokoknya berapa bulan harus ganti gitu. Nah itu betul pengendalian internal yang sifatnya mengkompensasi. Kita masukkan saja poin ini. Oke. Jadi, seharusnya personal yang bersangkutan berarti saya kasir. Saya menerima memastikan bersama dengan invoice. Ini kalau di Ya, si kasir. iya. Tapi kasir di mana dari bagian utang? Harusnya sudah dikontrol kita. Oke. Menurut kalian setuju nggak? Kasir harusnya ketika terima uang itu dia harus mengkonfirmasi dengan invoice nomor berapa yang dibayar. Setuju nggak? Setuju nggak? Harus nggak? Perlu nggak? Kalau teori pemisahan fungsinya bilang apa? Tadi kan ada bicara tentang pemisahan fungsi. Pemisahan fungsinya bilang apa? Bisa. Apa bisa dengan apa? Kan dia ada master di uang sama dia recording. Oke, jadi yang recording siapa? Mungkin Jutaan. accounting atau gimana gitu. Oke, accounting berarti bagian jutaan itu termasuk dari departemen accounting. Jutaan. Satunya mencatat kan, dia menyimpan asetnya, itu kasir gitu ya. Nah oke, kita tahu kasir, yang setuju kasir bisa dengan kita. Artinya apakah kasir harus tahu invoice-nya yang mana gitu ya? Ya, harus. Kalau Bahkan dia nggak tahu ini uangnya apa. si Piota kan tahu. Jadi biasanya kalau kita lakukan pemisahan fungsi dengan baik, jadi dua orang ini, dua departemen ini berbeda gitu ya. Nanti ketika ada pelunasan, bisa utangnya dulu masuk dulu. Nanti si kasir kalau mau masuk dulu, kasir tahu duluan, dia tanya ke Piota, ini ada penerimaan uang, kamu yang ngurus ya, ini tagihan nomor berapa yang dilunasi. Atau kalau misalnya kita dulu yang diberitahu misalnya, pas sebenarnya ngomongin ke bagian yang sakit, ini udah saya bayar. Oke, si Piotanya ngomong, oke, ini ada pelunasan dari customer ini, kelihatan, cek ketika tiba. Udah, kita itu. Jadi si kasir nggak perlu tahu sebenarnya, ini invoice nomor berapa, siapa yang bayar, tagihan tinggal berapa, itu dia nggak perlu tahu. Tujuan pemisahan fungsi. Jadi sebenarnya kalau memang dipisahkan fungsinya, itu sudah nggak perlu tahu. Karena sudah sertifikat tenaga dari kita ya yang ngambil invoice-nya. Oke. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Gak ada, kalau ada boleh. Jadi kalau sebelah itu masukkan ke saya. Berikutnya.
Kelemahan yang kami temukan yang pertama ini tidak adanya pemisahan tugas atau segregation of duties, di mana dalam segregation of duties itu terbagi menjadi fungsi harusnya, yaitu ada operasional, accounting, custody, sama authorization. Namun dalam PT Abadi di sini itu tidak menerapkan fungsi keempat tadi ini dengan baik, sehingga adanya kelemahan yang kami temukan itu pada bagian piutang yang pertama, di mana bagian piutang itu tidak hanya memeriksa status kredit konsumen saja, tetapi dia juga melakukan pencatatan penjualan, mengecek pembayaran, catatan piutang, dan menerima keluhan dari konsumen. Nah, menurut kami hal ini itu menunjukkan bahwa seluruh aktivitas perusahaan itu hanya dikendalikan oleh orang saja, sehingga dapat berpotensi menyebabkan adanya penyalahgunaan ataupun kesalahan. Nah, mungkin rekomendasi yang kami berikan itu perlunya pemisahan tugas untuk mencegah agar satu orang yang tidak memiliki kendali penuh atas siklus transaksi, sehingga dapat meminimalkan adanya risiko penipuan, manipulasi data atau pencurian. Nah, sebagai contoh kita mengambil jika bagian piutang itu bisa melakukan pencatatan dan juga menangani cek sekaligus, kita akan memungkinkan adanya risiko adanya pemalsuan data, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Terus kelemahan yang kedua yang kami temukan yaitu di bagian penagihan yang menyiapkan invoice dan mengirimkannya. Nah, seharusnya di sini itu bagian penagihan itu khusus untuk melakukan penagihan, mengirimkan invoice dan juga melakukan penerimaan kas. Tapi kalau untuk pengiriman itu biasanya dipegang oleh bidang pengiriman sendiri. Tujuannya gitu. Tapi sementara kita pakai mesin dulu soalnya. Jadi kembali itu. Oke, jadi kenapa ini penting? Karena adanya pemisahan tugas itu pasti meminimalisir resiko fraud, terus manipulasi data untuk penipuan. Dan yang kedua, memastikan bahwa semua fungsi seperti organisasi, pencatatan, penyimpanan aset, terus rekonsiliasi itu sudah dilakukan oleh individu yang berbeda. Jadi ya kembali ke nomor satu, meminimalisir resiko fraud. Berikutnya kita masuk ke bagian verifikasi dan aktualisasi. Yang pertama verifikasi, jadi prosesnya tidak menyebutkan ada verifikasi terhadap order yang diterima melalui telepon atau email sebelum posisi
pelanggan itu sudah ada di dalam datanya belum, maksudnya belum ya lagi input. Setelah itu juga tentang status limitnya mereka belum tahu kayak apa namanya. Setelah itu juga kita sediain stok sebenarnya sebelum kita buat. Lalu yang berikutnya mengenai otorisasi, jadi itu formulir PETO itu kan langsung disiapkan oleh Gojek Bintang tanpa adanya otorisasi dari gudang ataupun supervisor. Dan di sini kan maksudnya data penjualan itu merupakan bagian yang rawan terjadi manipulasi ya, karena beberapa hal seperti bisa menyembunyikan pencurian barang, penggelapaan uang, bisa digunakan untuk menghapus tentang penjualan secara ilegal sehingga orang yang menggunakan juga kita nggak tahu apakah kondisi barang tersebut yang tidak itu beneran usaha atau mungkin dimanipulasi. Nah, jadi jika tidak ada harus berotorisasi yang keras, tapi bisa membuat formulir metode palsu dan mengambil uang atau barang tanpa terdeteksi oleh perusahaan. Kalau pengendalian itu penting, oleh verifikasi tadi kan ya tentunya bisa ada objektif, kalau misalnya kita tahu siapa yang bisa mengambil objektifnya. Verifikasi order juga memastikan apakah barang yang dipesan itu benar ada di gudang atau enggak. Jadi memastikan bahwa itu tidak ada penundaan atau juga kesalahan pengiriman. Lalu untuk otorisasi itu kita diperlukan untuk memastikan bahwa hanya ada transaksi yang sah saja yang akan diproses. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, rekor adalah bagian yang rawan bisa dimanipulasi. Oke, terus yang ketiga, namanya ada dia di sistem manual. Nah, kalau di manual dia itu tentang kalau di sini dia tuh ada beberapa yang manual, banyak kayak gitu. Waktu dia menerima uang, dia tuh tetapnya secara manual gitu. Saat juga ada sistem hubungan perusahaan yang rekod itu hasil. Nah, kalau dia rekodnya secara manual, dia itu punya beberapa resistnya, yaitu ada transcription dan juga transpositional error. Misalnya ada itu dia input nomor 0100 terusnya 0010 atau mungkin dia salah tulis nama pelanggan dan lain-lain. Nah, maka dari itu rekomendasi kami berikan kelompok kami yaitu adalah kita menggunakan sistem ERP yang berbasis komputer. Misalnya dia mau input invoice atau input customer, dia kan tinggal mencari aja di list yang sudah ada, sudah dia klik, jadi tidak ada kesalahan dan error. Nah, kenapa kalau ini penting? Nah, ya, ini juga penting karena ya ini penting soalnya ya dia itu kalau kamu manual dia itu bakal karena dengan error. Dengan kamu beralih ke sistem yang otorisasi yang ada ini, kita tuh bisa apa ya? Sebenarnya minimalisir transition segala error dan ya dia lebih safe aja. Pokoknya seperti saya ada number document dan dia sudah bisa bikin tapi secara kalau tulis invoice dan lain-lain secara manual kan dia bisa bikin kalau tetap mengerti jangan usah mengaman bikin. Nah, terus yang next kita ada pengecekan identity limit. Nah, kalau di soalnya ini dia itu terima order dari customer, dia itu langsung membuat invoice karena dia itu mengecek identity limit dan juga rating dari si customer itu sendiri. Nah, di sini kelemahannya adalah jika misalnya ternyata si customer ini tuh mempunyai history kredit jelek, jadi ini bakal meningkatkan risk di mana customer ini nggak bisa bayar sehingga bahan akan bekerja. Nah, di sini rekomendasi dari kami adalah sebelum kita membuat invoice, pastikan dulu kredit mereka itu memadai. Misalnya, oh customer kita ada punya kredit sebesar 2 juta. Kalau dia mau yang lebih dari 20 juta, kita tolak. Maksudnya kita bisa dulu saya jadi 50% atau kita sendiri misalnya 20 juta kredit, saya sudah bayar secara minimalisir nantinya lalu setelah itu terus yang terakhir adalah nah kalau di soal ini dia itu memang berarti ya nggak ada mengirim BP.
sini dia di case ini dia tuh kalau punya order dia tuh langsung voice tanpa ada BB terlebih dahulu. Nah ini merupakan sebuah risiko. Kenapa? Karena bisa aja si customer-nya adalah customer fiktif atau dia akan melakukan pembatalan sepihak. Nah, dengan kita implementasi ADMDB, sebenarnya kita bisa memastikan bahwa customer itu memang mau beli kita dan juga dia tuh nggak akan cancel order dari mereka secara sepihak. Itu rekomendasi dari kami. Sebenarnya kalau misalnya ada customer mau beli itu bisa kasih dari dulu atau kita memang menulis kontrak dan pakai lunas semua kita menulis kontrak. Jadi tidak minimalisir adanya customer yang aktif. Selalu saya juga menjelaskan ada beberapa masalah juga tidak disebutkannya rekonsiliasi bank secara berkala. Jadi perusahaan itu tidak melakukan bank rekon secara berkala dan hanya melakukan setoran saja saat mendapatkan cek dari pelanggan. Jadi tanpa melakukan bank rekon akan susah untuk menyesuaikan catatan kas perusahaan dan catatan kas dari bank. Dan ini bisa memudahkan untuk para karyawan untuk melakukan pencurian uang dan jika catatan tidak disamakan dengan catatan dari bank. Lalu rekomendasi dari kami, bank rekon itu perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara catatan kas perusahaan dan laporan bank, lalu mendeteksi kesalahan-kesalahan atau transaksi-transaksi yang tertunda serta mencegah kecurangan di proses ini juga menjaga keandalan laporan keuangan dan membantu para manajemen untuk mengambil keputusan. Halo Roy. Acara rame-rame nih bawah ini jenenge apa ya? Upaya mobil-mobilan. Atau oh, ya bisa. Thank you bro. Kalau ini adalah banyak sistem dari dokumentasi PT Tanah Abadi. Nah, di sini sistemnya dokumen di Tanah Abadi ini masih lemah. Jadi terutama karena perusahaan itu terlalu bergantung pada invoice mereka sebagai satu-satunya bukti pengiriman barang. Jadi tidak adanya dokumen-dokumen pendukung seperti sales order, seperti tadi bikin tiket, packing slip atau bill of lading. Ini merupakan kelemahan serius dalam pengendalian internal. Jadi hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengiriman kerugian keuangan ke kepuasan pelanggan dan kesulitan dalam menelusuri transaksi jika terjadi masalah. Makanya rekomendasi dari kami itu perusahaan itu seharusnya mulai menerapkan sistem-sistem dokumentasi yang lengkap dan terstruktur agar tidak hanya mengandalkan invoice yang juga digunakan sebagai dokumen ini. Seperti contoh ada perusahaan orang tua itu mereka pakai Oracle sama saya itu bisa mengolah data ini mereka. Jadi mereka setelah saya bisa Oracle ini bermasuk mereka dari segi keuangan yang mereka. Jadi kalau misalnya mereka mau barang dari gudang itu mereka harus masukin data-datanya dari salesman itu ke gudang. Oke, silakan bergerak nomor 7. Berapa ya nomor 7? Kita komentar berapa yang dipaparkan dengan nomor 7? Sekali ke yang pemaparan pertama. Ya. Kontrak fungsi kita sudah setuju masalah total kita sudah bahas kalau kurang bagaimana kemudian pengiriman tidak boleh bahas sekarang setuju kasir
Nah, yang ini sebenarnya saya ditulis ada nggak sih pokoknya nggak bukan ada tulisan bahwa ini manual gitu. Iya, buku besarnya kan ada proses dalam sebuah sistem di software, ada proses namanya buku besar. Tapi kalian sifat tahu ya, bahwa di dalam software accounting itu memang ada namanya modul buku besar. Jadi kalau kita dalam software, itu kita pasti akan pisahkan namanya buku pembantu dan buku besar. Subsidiary ledger sama general ledger. Apa contoh subsidiary ledger? Atau buku pembantu itu apa contohnya? Utang, kas, bank. Buku besar itu adalah tempat di mana jurnal-jurnalnya disimpan. Jadi utang berarti kan masalah fakturnya tidak sisa berapa, utang juga kalau tertagih berarti fakturnya tidak sisa berapa, kasban berarti bicara tentang masuk keluar kas sama masuk keluar dan. Nah kalau buku besar itu tempat di mana semua transaksi tadi dari buku pembantu itu masuk ke jurnalnya, masuk di satu buku besar. Nanti kemudian terjadi debit kredit itu yang kemudian jadi buku apa namanya neraca percobaannya. Trial balance, jadi trial balance itu kemudian dasar jadi bikin laporan keuangan. Jadi buku besar nanti di sini sistem. Ini yang mungkin masih ini mungkin ada cara sana. Miss mungkin perhatikan. Soalnya di case-nya dibilang juga mencatat penerimaan telur pada buku besar dan mengambil pencatatan bersistem besar. Ya, ada masih kalau menyingkungkan politik manual. Oke, lanjut. Pastikan DP ya, dari masalah DP itu bukan masalah cara kontrol. Dari masalah bisnis supaya ya kita lebih safe aja ini. DP bisa sesuatu yang wajib di dalam kita sudah di dalam karena memang ada kondisi di mana kita tidak bisa berdiri. Tapi kalau memang ada lebih baik ya memang. Oke, rekor memang lebih ya sebelum invoice ada sesuatu software yang tadi sudah bahas ya. Nanti sama. Oke. Ya wes oke. Oke, thank you nomor 7 silakan balik. Nah, dari case tadi ini harapannya kalian mulai ngerti. Oke, di dalam revenue cycle red flag-nya itu apa aja? Apa sih yang kira-kira poin-poin yang penting, yang bahaya, yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan? Itu yang perlu pelajari dalam revenue cycle. Cepat. Bawah itu jenenge acara apa? Jenenge acara di bawah. Enggak Pak, dicas Pak. Dicas di situ. Bunggung. Acara di bawah itu jenenge apa? Dik Salomo namanya.
Oke, jadi goals kita hari ini dua tadi. Yang pertama kita sudah bahas bagaimana kita memahami review cycle dan aktivitas apa yang ada di situ, point of interest-nya apa, referensinya apa, terkait dengan internal control-nya. Yang kedua, baru kita masuk ke dalam pengujiannya. Apa yang harus diuji, bagaimana cara mengujinya. Jadi kita bahas berikutnya. Jadi kenapa sih masalah ini matters bagi kita di dunia audit? Ya karena revenue cycle itu merupakan lifeline dari sebuah bisnis, di mana uang masuk. Jadi kalau sampai terjadi suatu masalah dalam revenue cycle itu bisa terjadi fake sales, penjualan yang palsu, yang tidak terjadi, piutang tidak tertagih terjadi, atau bahkan pengakuan pendapatan di dalam pengeluaran yang menyimpang gitu ya. Jadi yang berbahaya terkait dengan revenue cycle. Contoh apa? Banyak kasus. Contoh tahun 2020 kemarin Tesla, di kasusnya masih berlangsung sampai sekarang gitu ya. Jadi Tesla tentu sebagai bisnis yang besar di US, mereka perlu menunjukkan bahwa mereka punya sales yang tinggi gitu ya. Nah ternyata di tahun 2019 itu ada seorang whistleblower, kayak beberapa sih, nggak cuma satu whistleblower, itu karyawan internal mereka yang info bahwa ternyata sistemnya Tesla ini bisa dimanfaatkan. Ada orang-orang tertentu yang bisa secara manual mengedit delivery records dari mobil-mobil yang akan dikirimkan ke customer. Jadi mobil-mobil yang seharusnya belum dikirim, ditulis, dikirim, sudah dikirim. Otomatis efeknya apa? Kalau mobil belum dikirim, kemudian dicentang misalnya, diklik nih jadi bisa dikirim, sudah terkirim. Artinya kita bisa ngaku ya. Jadi ada possibility, ada revenue recognition yang prematur, melakukan pendapatan yang prematur. Artinya ada sistem issue juga di sini. Kok bisa ada yang ngedit tanpa bisa disikat atau unauthorized? Siapa yang melakukan? Kok nggak bisa kecatat? Kok nggak akan detect di dalam sistemnya? Terus kok nggak ada proses untuk double check apakah mobil itu betul saya dikirimkan? Sampai sekarang kasus ini belum ada jawabannya, gitu. Jadi masih diselidiki oleh SEC, platformnya Stock Exchange di US kan. Ini salah satu kasus yang terkait dengan sistem informasi juga dengan siklus pendapatan. Ada kasus lain apa? Luckin Coffee pernah tahu nggak? Luckin Coffee pernah dengar? Luckin Coffee? Saya Luckin Coffee itu dari China, saingannya Starbucks kan. Tapi Luckin Coffee itu di Indonesia ada nggak ya? Di Singapura, di Malaysia, di negara Asia lain cukup banyak Luckin Coffee. Jadi satu ya, ada kurang satu. Nah, Luckin Coffee itu sekarang suatu coffee chain yang cukup besar, yang paling besar China gitu ya, Starbucks of China. Nah kejadiannya tahun 2020 mereka itu sempat di delisting dari Nasdaq. Ya mereka delisting terus sampai di delisting sama Nasdaq karena ketahuan memalsukan 300 juta US dollar dalam salesnya mereka. Caranya gimana? Mereka membuat bil-bil palsu, nota-nota palsu di store-store ini. Oleh dari itu dilakukan. Kenapa? Karena mereka mau impress investor mereka. Kalau kita punya perusahaan startup, itu kan yang salah satu intinya adalah bagaimana bisnis kita bisa berkembang. Makin banyak berkembang, makin kelihatan salesnya tinggi, artinya bisnis ini growth dan menarik untuk diinvestasikan. Dan mereka lakukan juga, selain mereka ningkatin sales, mereka juga ningkatin biaya. Advertising expense-nya dinaikin. Supaya tujuannya apa? Supaya profitnya tetap normal. Profitnya normal, tapi salesnya ditembungin, expense-nya ditembungin. Jadi kayak ngomong, kayak misalnya kamu jualan kue, kamu bilang orang ngomong, oh Pak, Ma, aku bisa jual kue, dapat 10 juta. Wah, duitnya banyak dong.
Enggak sih, ya cuman aku cuma 1 juta, soalnya 9 jutanya aku pakai bikin brosur, bikin iklan, promosi, kasih diskon gitu. Jadi aku cuma dapat 1 juta. Kelihatannya uangnya kecil, tapi kan kelihatan hebat ya orang bisa sales jualan 10 juta. Itu dilakukan oleh Lapindo. Jadi akhirnya mereka di-listing dari Nasdaq itu tahun 2020. Cuma sekarang mereka udah bouncing back, jadi udah bagus lagi. Tapi sekarang berkembang untuk terkenal Lapindo. Tapi dulu ada masalah juga dengan IT sistemnya mereka. Jadi sales mereka nggak bisa mendetek. Dan ini yang kena auditornya nggak main-main, auditornya BBC Cina. Mereka kena masalah juga, jadi nggak sampai di hukum, cuman ya reputasinya cukup jelek gitu. Karena BBC nggak bisa mendetek adanya ini. 2018 di Marriott Australia, kalau ini bukan fraud tapi murni kesalahan manusia. Jadi di Sheraton Grand Village Resort di Queensland, Australia, mereka punya tipe kamar luxury room yang biasanya dijual $1.100. Ternyata salah input jadi cuma terjual $88. Jadi akibatnya mereka kehilangan triliun revenue. Seharusnya 1.100 per malam dijual 88, rupanya ini karena udah terlanjur masuk di online bookingnya mereka semua, booking mereka semua. Jadi ini sistem isi juga, sistemnya nggak bisa ngecek kalau terjadi input, kalau bisa mereka mencegah adanya penginputan yang mungkin jauh sekali dari yang normalnya. Kok bisa? Mungkin jangan-jangan di sistem itu tidak ada warning. Warning apa? Contohnya gitu, kan sering kan kalau saya kan klik sesuatu di internet terus are you sure you want to proceed misalnya, please confirm atau apa ya, yang Anda yakin bisa oke, tidak gitu kan. Tujuannya apa? Tujuan itu memastikan bahwa sistem itu tidak melakukan, jadi sistem itu mencoba mencegah terjadinya salah input. Itu suatu pengendalian internal dalam sistem yang namanya input control. Jadi itu ketika kita mendesain sebuah sistem itu kita perlu untuk perhatikan ada nggak metode pencegahan seperti ini. Gak ada simple, cuma ngomong warning are you sure is correct. Itu paling nggak tujuannya untuk mencegah orang itu paling mikir lagi, bener deh, oh ya sure ya, yakin ya, jadi oke. Paling nggak dia berhenti dulu sejenak untuk berpikir, oh ya yang aku lakukan bisa betul. Saya punya pengalaman monyong di klien orang di Surabaya gitu ya. Jadi itu sama, kita sudah kasih warning, are you sure gitu ya, apakah Anda yakin Anda mau melanjutkan? Ya tidak. Tapi ternyata masih sering terjadi human error. Jadi staffnya itu kayaknya sering entah ngantuk atau gimana, pokoknya are you sure? Ya, dia udah mikir. Jadi input salah, ya. Anda yakin? Ya gitu. Sampai akhirnya si ordernya Marco, kita disuruh bikin warning sampai 3 kali. Anda yakin dan pasti. Jadi udah ya masih ada warning lagi. Anda yakin dan pasti? Ya. Anda yakin ini sudah terakhir gitu, nggak bisa lagi. Ya, baru free proses. Jadi konyol sekali, sampai 3 kali. Tapi itu bentuk internal control yang kadang mungkin diperlukan. Kalau dia mungkin punya staffnya mungkin ngantuk atau gimana, tapi kita warning 3 kali. Itu bentuk dari input control. Jadi sistem itu merupakan sistem isu juga. Jadi banyak sistem isu yang terjadi di dalam dunia bisnis yang kita sebagai auditor juga perlu pelajari. Nah, materi kita, jadi ketika kita bicara tentang auditing value system, itu yang kita mau pelajari apa? Kalian sebagai auditor, bagaimana ketika kalian mau audit, sekarang kondisi di lapangan kan apa yang kita audit, perusahaan-perusahaan pasti semua sudah pakai sistem informasi, kan? Jadi makin lama kalian akan mau nggak mau pakai terlibat dengan mengaudit perusahaan yang menggunakan software. Jadi yang kalian audit tidak lagi jadi itu akan depannya dari jadi laporan keuangan saja, tapi juga sistem informasi terkait. Karena sistem informasi itu kan infrastruktur yang membentuk laporan keuangan tadi. Kalau softwarenya sampah, outputnya pasti sampah. Garbage in, garbage out. Nah disinilah kalian mesti mau nggak mau mempelajari yang namanya mengaudit sebuah sistem informasi. Nah, dari kita sudah bahas, kalau kita bicara revenue cycle, maka kita bicara bagaimana siklusnya mulai dari customer order sampai pengecekan kredit, barang dikirim, kita bisa tagih, dan kita
collect cash-nya. Jadi kita bicara revenue cycle. Seperti biasa nanti PowerPoint saya kirim ke jelas ya, jadi nggak perlu buru-buru bicara. Tapi kalau saya ada kesempatan atau kurang jelas, silahkan tanyakan, kita bisa diskusikan langsung. Nah, berikutnya kita tes, berarti kan kita sudah tahu, oke kita mau testing the revenue cycle. Mau konsep dasarnya dulu deh. Kita bicara essential test type ataupun tipe pengujian yang esensi di dalam audit itu ada dua. Ada yang namanya static testing, ada yang namanya test of control atau pengujian model internal ya. Pengujian model internal jenisnya. Test of control sama static test. Pertanyaan saya, karena kalian sudah audit kan sudah audit 1, audit 2 ya, audit internal juga sudah. Mana dulu yang dilakukan? Test of control atau substantive test? Test of control atau substantive test? Atau dua-duanya bareng? Apa? Why? Kenapa? Supaya kalau semisal kalau di tes TOC dan internal controlnya cukup memadai ya, berarti auditor tuh bisa melakukan substantive test yang istilahnya lebih sedikit daripada kalau internal control itu tidak bisa dipercayai. Good, itu jawabannya. Jadi ini adalah test of control dulu. Jadi kita pahami dulu ya, test of control apa sih? Test of control ya berarti kita bicara tentang kita mau ngecek apakah pengendalian dalam perusahaan itu bekerja dengan baik atau enggak. Contohnya kalau company bilang yang kebijakan bahwa setiap sales order itu butuh approval dari credit manager. Maka yang kita lakukan adalah kita cek apakah betul mereka menandatangani sales order. Nah, kalau itu contoh aja. Nah, kalau pengendaliannya bagus, maka kita bisa percaya terhadap sistem dari perusahaan tersebut atau software dari perusahaan tersebut. Tapi kalau enggak, maka kita harus lebih banyak melakukan pengecekan yang lebih detail. Karena kita bicara substantive test, tujuannya adalah melakukan pengecekan atau pengujian apakah actual number yang ada, detail yang ada itu betul-betul memang ada di dalam perusahaan tersebut atau data palsu gitu ya. Jadi kita ngecekin, kita jawaban kita cek invoice yang ada, mau memastikan apakah nilai sales itu betul, nilainya sesuai dengan yang disajikan di laporan keuangan. Kita double check akun banknya, misalnya mereka bilang kita punya saldo bank ada 10 rekening, ya kita cek 10-10-nya, kita cek mutasinya betul nggak ada. Customer payment bisa mereka bilang mungkin kita segini, ada lunasan segini, kita cek dokumen lunasannya, kita cek dokumen kita. Itu kita bicara substantive test. Jadi kita bicara substantive test, kita nggak percaya proses mereka, kita cek dokumennya secara langsung. Nah, jadi untuk apa? Ini tadi kamu ngapain dulu? Namanya? Shannon. Oke, dan tadi yang saya bicara Shannon. Jadi kita balik lagi ke audit risk model. Jadi logikanya dari audit risk model. Rumusnya audit risk apa? Rumusnya audit risk. Enggak audit risk rumusnya. Apa? AR kemudian? Inherent risk kali detection risk, inherent risk kali detection risk. Nah, inherent risk apa? risiko bawaan. Iya tahu. Risiko bawaan. Di bahasa Indonesia deh. Contohnya? Ya resiko yang memang ada. Ya, contohnya kalau uang ya inherent risk-nya dia gampang dicuri. Uang itu pakai cash dengan bank, cash juga gampang dicuri. Gitu kan. Inventory mungkin gampang dicuri, gampang terbakar gitu ya. Perusahaan yang baru berdiri dan perusahaan sudah lama berdiri dan itu inherent risk-nya lebih banyak perusahaan yang baru berdiri.
perusahaan yang dikelola oleh teknologi dan perusahaan yang dikelola profesional ada risk lebih tinggi perusahaan yang dikelola oleh teknologi. Kalau control risk apa? Control risk ya resiko adanya resiko karena ya internal control itu tidak bisa mendeteksi, nggak bisa selain mendeteksi nggak bisa memperbaiki sama tidak memberikan celah istilahnya gitu. Jadi risiko bahwa internal control yang ada di perusahaan itu nggak bisa mencegah salah satu yang ada di itu kita bicara control. Kalau detection risk, risiko bahwa salah satu material itu tidak dapat dideteksi oleh auditor. risiko bahwa auditor tidak bisa dengan segala macam pengujian yang dilakukan dia tidak bisa mencegah salah satu yang ada di Nah, artinya sebagai auditor kita kan pasti ingin audit kita rendah, betul nggak? Kita ingin audit bahwa yang risikonya rendah. Sebenarnya orang kerja kita terima. Tuai. Tapi dari tiga ini yang kita bisa kontrol sebagai auditor yang mana? Dari tiga ini kita bisa kontrol sebagai auditor yang mana? Inherent risk, control risk, atau detection risk? Detection risk. Karena kan tadi detection risk risiko bahwa auditor tidak bisa mencegah salah satu berarti kita tidak bisa kontrol. Inherent risk kan berarti risiko bawaan dari fisiknya itu sendiri. Control risk risiko pengendalian kalau perusahaan jelek itu kita nggak bisa kendalikan, tapi kita bisa nilai. Makanya kita lakukan tes of control dulu untuk kita nilai pengendalian internal perusahaan itu oke atau enggak. Konsepnya itu begitu. Nah, kalau ternyata ini tinggi, berarti kita harus rendahkan detection risk-nya. Kalau kita mau deteksi rendah, ternyata ini tinggi, kondisi yang tinggi setelah kita nilai, salah satunya ini kita nilai dengan melakukan tes of control. Ternyata ini tinggi, berarti kita detection risk-nya harus rendah. Caranya gimana? Pengujiannya harus lebih detail, sampling-nya lebih besar, sesuatu testingnya harus lebih komprehensif. Cara berpikirnya itu gitu. Tapi kalau ternyata setelah kita tes of control ternyata resiko ini rendah, ya berarti dari seriusnya agak naik dikit nggak apa-apa. Sampingnya mungkin lah kita mendorong dikit, kecilin dikit supaya kita lah rasanya nggak terlalu keras gitu. Observasinya dan lain sebagainya kita prosesnya prosedurnya kita bikin tidak serumit dan mungkin biasanya gitu. Tujuannya ini jadi apa? Smart dan besar bicara tentang itu. Kenapa kita harus melakukan tes of control dulu? Jadi ini bisa dibaca ya, begitu gambarannya. Jadi intinya kalau risk of material misstatement tinggi, karena kita mau detection risk yang kita rendah, maka standarisasi harus dilakukan. Nah itu konsep cara itu kita review sedikit konsep umumnya. Nah sekarang kita masuk ke dalam teknisnya. Ketika Anda disuruh untuk mengaudit sebuah software di dalam revenue cycle, pasti yang kita lakukan adalah ini. Tes of control dulu kan, sudah sepakat ya kita tes of control dulu. Tes of control yang kita lakukan ini, yang kita input, proses, output. Pengendalian di inputnya bagaimana, pengendalian di prosesnya bagaimana, pengendalian di outputnya bagaimana. Jadi itu pegangannya. Ketika kita uji sebuah sistem informasi, input dulu, proses, baru output. Nah, kita bicara input control dulu. Gimana cara kita menguji pengendalian input? Apa sih yang mesti dicek di dalam sebuah software revenue cycle ini terkait dengan inputnya? Yang pertama kita uji adalah kita lakukan data validation testing, data validation controlnya yang kita uji. Apa sih data validation control? Contohnya apa? Lakukan pengujian data validation itu apa? Pernah dengar nggak? Jadi di dalam pengujian data validation itu masih yang dilakukan. Kalian buka semua form inputan yang ada di dalam sebuah software. Contoh, Accurate lah ya. Sudah pernah pakai bandingannya. Accurate deh, program accounting. Kalian buka sales ordernya, kalian buka invoicingnya, kalian buka.
form penerimaan uang kalian buka, form pengiriman barang kalian buka, semua dibuka satu-satu. Terus dilakukan pengujian data validation. Apa contohnya? Data validation testing. Kalian dengar ya? Ada mesti data check, namanya alfabetik, data check, index check, range check, validity check. Pernah dengar? Pernah dengar? Belum. Dan berbagai macam checking lainnya. Tapi contoh aja dari Asia, kalian hanya kita lakukan ini data check, namanya alfabetik check. Contohnya apa? Contoh ini saya berikan kalian di form, sebuah form inputan penjualan saya tapi description, price, discount. Apa yang dimaksud dengan misi data check? Kalau kita mau cek misi data check, apa yang kita lakukan? Lihat nggak? Kosong. Apa? Oke, terus kita tekan tombol save. Kita simpan, bisa nggak disimpan? Nah, kalau nggak bisa disimpan berarti bagus. Kalau bisa disimpan berarti ada masalah dengan input. Nah, ini kita lakukan untuk setiap form inputan. Kita kosongin, jadi sengaja kita input sesuatu yang sifatnya sampah. Bisa nggak di save sama program ini? Kalau bisa, berarti ini pasti inputnya jelek. Nggak inputnya jelek. Jadi kita lakukan data check, tadi kita kosongin. Terus ada kita bisa lakukan namanya alfabetik data check, apa contohnya tanggal, quantity yang sifatnya harusnya nomor, angka, numbering. Kalian ganti dengan alfabet. Terus kalian simpan, bisa nggak? Harusnya nggak bisa. Programnya harus ngomong error, nggak mau. Ada salah input misalnya, atau memang tidak bisa input itu. Limit cek apa limit, jadi saya kita tahu ada credit limitnya nih. Ada credit limit harusnya 10 juta. Customer tertentu, oke kita coba, kita tembus, kita bikin penjualan 11 juta, bisa ditembus kan? Kalau bisa, ya pasti dia keliru program. Validity check, kalau validity itu kita bilang, contoh misalnya ini jual ini di restoran ya, kasir restoran tadi. Itemnya namanya apa? Nasi goreng. Oke, nasi goreng ini ada nggak di data master inventory ini? Master item ini. Jadi jangan sampai kita bisa jualan barang yang tidak ada di data master. Itu namanya validity check. Jadi kita bandingkan antara transaksinya dengan data master. Dan sampai ada yang tidak match. Kalau tidak match berarti ada masalah dengan validity checking. Jadi banyak hal, artinya kalian coba ubek-ubek yang ada di sini, kalian harus kasih data sampah. Kalau bisa masuk, berarti data validasinya jelek. Ini yang kita. Dulu zaman saya masih kuliah, sudah dengan Pak Red juga, diajar Pak Red juga. Saya ini posisi kita diminta untuk audit accurate. Iya, mikir dia. Terus kalau kita disuruh mencari 100 kelompok langsung ambil. Ya salah satunya kayak gini. Jadi kamu coba ngitung sampah, capture kok salah. Jadi infonya betul apa enggak? Terus itu jobusnya apa dia? Itu salah teknik bisa lakukan. Jadi itu memang nanti ada dalam pekerjaan bisa dilakukan. Pak Iwan sampai Pak Tris. Iya, gitu aja iso. Ya wis, ada. Masih ada project enggak ini kasih? Biasanya You beli yang das. ya kalau ada siapa tuh lain terus disuruh audit. Seru jadi kita tahu. Iku butuh kabel lagi soalnya. Iya, iku butuh kabel lagi soalnya. Mau kontak tuh katanya ada yang dulu. Kalau kita bicara revenue cycle, yang pertama tadi di dalam proses input data validation ya kita cek, yang kedua credit authorization ya. Kalau kita bicara revenue cycle, ya, tolong ya. Situs pendapatan. Kenapa? Karena di dalam situs pendapatan itu ada proses checking credit limit. Oke. Kita cek prosedur dari credit Aku sih kan. bagaimana. Cara tesnya gimana? Yang pertama tentu kita pahami dulu. Sing Malang semua. Policy yang perusahaan tersebut yang kita lagi audit ini apa? Oh Masalah gitu. Policy yang bilang credit limit untuk tiap customer 50 juta. Setiap kapan dia berapa MVP? oleh credit manager misalnya. Oke, setelah kita pahami, kita cek. Kapan dia berapa MVP?
Harus dijemput. Betul nggak sih? Ada dijemput. istilahnya kredit ini limitnya tidak mencapai nomor itu dan selalu ada unsur dari manajer itu. Kita cek. Jadi kita cek, kita verifikasi proses approvalnya berjalan dengan baik. Oke, thank you Nah, bro. artinya berarti kan dari sini kemudian bercabang nih. Oke, di approve, berarti ada dua kemungkinan kan, di approve atau tidak di approve. Kredit limitnya. Oke, kalau untuk yang di approve kemudian kita cek lagi, ada nggak kejadian-kejadian yang sifatnya tidak umum? Contoh, dia ternyata di atas 50 juta kredit limitnya, tapi tetap tembus jualannya. Jadi itu kategori tidak umum, exception. Kok bisa? Aturannya bilang 50 juta kredit limitnya, tapi kok di atas 50 juta masih bisa tembus. Di dalam bisnis tertentu itu mungkin bisa. Mungkin bisa juga dia ada kebijakan selama ada ACC lagi dari level di atasnya lagi mungkin boleh, nggak apa-apa. Kita perlu tahu software-nya memang begitu, kebijakannya begitu, atau ada kelemahan di dalam input software. Contoh di dalam bisnis hotel, bisnis perhotelan, itu kita ketika kita bicara kredit limit 50 juta dalam satu customer, itu kita nggak bisa satu langsung menerapkan kredit limit 50 juta dan 50 juta orang nggak boleh masuk, nggak bisa. Kenapa? Contoh ini, ini kan banyak hotel ya, dan untuk saat itu banyak sekali hotel kita kamu melihat. Kita ambil contoh, saya salah satu klien saya di sini, Southern Hotel, pernah tahu? Yang dulu itu Stars, sekarang jadi namanya di Southern Hotel. Southern Hotel ya, anggapannya dia kerjasama sama Ubaya. Setiap tamunya Ubaya dihidupi di situ. Otomatis berarti kan Ubaya pasti minta lah, artinya nanti dibayar setelah lama-lama ada tertentu. Ternyata misalnya Ubaya ini sudah 50 juta nih, terus saya ini tamu undangannya dari Ubaya, dari Jakarta, datang tuh jadi dosen tamu aja. Saya datang kok flight malam bisa dari Jakarta, saya capek, saya mau check in, terus saya bilang ke saya mau check in, saya tamu bayar di booking formnya, booking confirmation-nya. Oke, terus si front office bilang ngecek data itu nggak bisa sertifikat di sistem soalnya udah limit bayar. Marah nggak saya? Marah karena saya kan nggak ikut, saya nggak ngerti urusan bayar sama Southern Hotel ini berapa kali limitnya saya nggak ngurus. Intinya saya tamu, saya merasa kepingin banget, saya capek, saya kepingin masuk, kepingin tidur, istirahat. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ngomel kan, saya komplain, saya tulis lagi, di advisor, saya tulis di Google Review misalnya. Akhirnya mencederai namanya Southern Hotel. Nah kalau kita bicara dalam bisnis jasa layanan, itu kadang kita fleksibel. Oke, tetap tamunya dimasukin dulu, tapi kemudian si konten di wording bahwa ini ada case udah over limit, jangan diurus sama Ubaya. Tapi pada posisi kayak gitu kadang-kadang ada exception yang kita harus lakukan. Nah kita harus tahu sebagai auditor exception apa yang ada di dalam konteks software yang atau bisnis yang kita lagi audit. Kita harus tahu. Nah, tadi dia bilang untuk yang di approve kita harus cek ada exception atau enggak. Yang tidak di approve pun yang sudah di-deny, ditolak salesnya, itu pun harus kita cek. Jadi ketika di reject, betul nggak sesuai dengan aturan ini? Jangan-jangan kreditnya masih 40 juta, tapi dia dapat approval untuk melanjutkan. Kenapa? Dia nggak dapat approval. Masih 40 juta, tapi dia nggak dapat approval untuk melanjutkan. Kenapa? Juga harus dicari. Itu kita bicara tentang credit authorization procedure. Itu pengujian terhadap inputnya. Jadi kita bicara tentang verification, kita bicara credit authorization, authorization credit. Nah, kemudian lanjutnya masuk ke prosesnya. Oke, setelah inputnya bisa pastikan oke, maka kita lanjut ke proses. Kalau saya inputnya jelek, maka kita bisa pastikan bahwa proses dan outputnya masih jelek. Kalau sudah garbage in, pasti garbage out. Artinya sudah kita bisa bahas lagi lebih jauh, pasti software ini kacau secara internal kontrolnya. Ya software kontrolnya fail, internalnya jelek.
Kalau sudah ada inputnya aja udah kelihatan, kita nggak usah lanjutin. Pasti sudah pelanggaran kontrolnya. Internal kontrolnya masih ada. Nah, tapi kalau masih oke, berarti kita lanjut ke berikutnya proses kontrol. Di dalam proses kontrol ada 3 poin yang kita perhatikan: file update, software aksesnya, sama physical control. Pertama, file update. File update maksudnya apa? Ya, file update artinya ketika kita sudah input datanya, data ini terproses dengan baik atau enggak. Contoh, kita udah masukin, kita punya data di piutang customer 10 juta, kesediaannya 250 unit. Ada penjualan 5 unit, harganya 1 juta. Maka setelah data ini diinput, harusnya proses yang baik akan menghasilkan piutang 11 juta dan inventory jadi 245. Itu yang kita cari. Kita tes kalau akhirnya bisa dengan baik enggak setelah dilakukan proses penginputan. Karena bisa aja, kalau kita bicara di dalam software bisa aja. Jadi kita input sudah benar, ternyata hasilnya jadi kacau. Itu bisa. Kenapa? Macam-macam. Salah satu penyebabnya jadi karena masalah jaringan. Kalau kita bicara infrastruktur jaringan, jadi kan data itu kan ada di server. Sedangkan kalian mungkin sebagai workstation kerja dengan kebutuhannya masing-masing mengakses ke server. Pakai kabel kan. Bisa jadi ketika terjadi sesuatu, entah itu internetnya gangguan atau kabelnya putus, ketika kalian kirim data ke server, data belum terkirim, itu putus di tengah-tengah. Akibatnya servernya belum terima data. Di server datanya masih 250 unit. Padahal kalian bisa input ada penjualan. Nah, sistem yang baik itu harus bisa mengolah supaya ketika terjadi hal seperti itu, dia ada yang namanya istilahnya dalam sistem itu rollback. Dia melakukan rollback. Rollback itu dari bahasa Inggrisnya kan gulung ke belakang. Jadi dibatalkan transaksinya karena dia tahu ini nggak sampai ke server katanya. Itu teknis ya, tapi itu fundamental. Jadi kita harus tahu file update-nya dengan baik atau enggak. Yang kedua, kita ngetes akses terhadap software. Siapa yang boleh mengakses software? Itu harus uji. Di dalam situs pendapatan hal ini penting karena kita nggak mau orang yang tidak terotorisasi bisa mungkin approve penjualan yang harusnya tidak ada, quick sales, bisa mengubah customer invoice, bisa refund dirinya mereka sendiri, atau bahkan saya mendelete tagihan yang mungkin belum tertagih atau tidak bisa tertagih. Jadi kita harus perhatikan siapa yang punya akses terhadap software, itu kita harus pelajari sebagai seorang pengguna. Caranya gimana? Yang pertama yang pasti minta list user aksesnya. Kita minta di dalam software ini pasti bagian IT-nya punya daftar setiap karyawan ini boleh akses software itu sejauh mana, fitur-fitur apa yang mereka boleh akses. Minta listnya, minta cetakkan listnya atau dimintakan kopinya. Terus kalian cek apakah software akses ini, aksesnya mereka setiap user ini sudah sesuai dengan job desk mereka. Jika minta job desk dari perusahaan, oke staf piutang job desknya apa, cocok enggak? Jadi kita bicara piutang, harusnya piutang dipisahkan dari kasir kan, berarti harusnya dia tidak punya akses terhadap menu penerimaan uang. Jangan-jangan ternyata dia punya. Nah ini kita harus cek. Kalau ternyata job desk-nya bilang dia tidak boleh menerima uang, tapi ada inputan ke situ, berarti software aksesnya jelek. Gitu ya. Pembatasan terhadap software aksesnya jelek. Terus kita cari apakah ada red flags atau hal-hal yang aneh. Contoh misalnya orang dari bagian departemen human resources atau SDM kok bisa akses sistem penjualan. Orang anak magang kok bisa punya akses penuh sebagai admin. Jadi kalau di dalam kita bicara software akses itu nggak cuma sekedar bisa buka apa, tapi buka suatu form pun itu belum tentu dia bisa melakukan banyak hal. Kadang cuma bisa view. Atau kan ada view, add, edit, delete, itu semua fungsi. Jadi kita cocokkan dengan software.
keluar, tapi aksesnya masih ada gitu. Ini juga internal controlnya jelek. Terus kita juga perlu melakukan pengujian password control. Nanti kita bicara lebih tentang ini di auditing applications. Kita ada auditing application. Kita uji password controlnya, intinya kita cek sistem log activities-nya. Ini juga nanti kita bahas di auditing application saja. Nanti panjang. Terus kita sampling. Setelah kalian dapat listnya, kalian tahu orang ini boleh akses sejauh mana, ada nggak hal yang kira-kira aneh, terus kalian sampel sendiri, kalian testing sendiri, kalian coba login sebagai salah satu staff, jalan konten, oke, terus sejauh mana dia dapat akses itu. Kita sampai jam berapa? Terus kemudian testing physical control yang ketiga dari proses control. Kita harus uji pada fisik. Nah di sini kita bicara tentang pemisahan fungsi. 3 aturan dasar pemisahan fungsi apa? Iya. Apa? Misalnya ada apa? Operasional dengan recording dengan custody. Oke. Terus operasi dengan apa? Authorization. Yang ketiga. Pertama, pihak yang mengotorisasi transaksi harus kita pisahkan dengan yang memproses transaksi. Contohnya dalam siklus penjualan. Pemisahan fungsi tersebut dalam siklus penjualan apa? Apa? Nah ini AR sama sales. AR sama sales. Gimana? Hubungannya bagaimana? Harusnya kalau bisa sales itu kan khusus untuk menerima penjualan aja. Misalnya AMD kan untuk penagihan. Jadi mereka itu harus bisa untuk memprosesnya. Otorisasinya apa hubungannya dengan otorisasi? Ini sama kayak maksudnya tadi, kayak kalau bisa harus lihat credit score-nya. Jadi kan otorisasinya credit score-nya kan harus melalui pihak AFC. Apa score? Credit score sih. Kalau bisa contohnya lagi. Oh, credit score. Otorisasinya kan harus melalui bagian AF dulu, baru kalau bisa oke, approve, salesnya boleh kayak terima orderan. Ya, itu contoh. Jadi checking credit limit. Maka kenapa harus checking credit limit? Kita mau memastikan bahwa sales yang terjadi tidak hanya sekedar masuk, tapi bisa tertagih. Karena kita lakukan checking credit limit. Yang lakukan checking, yang lain itu counting. Yang ini diwakili oleh AR, kredit. Untuk credit manager-nya yang melakukan ACC, maka masih ada limit atau belum over limit, gitu ya. Berlanjut atau enggak? Betul. Pernah lihat contoh lain nggak kayak gini? Pemisahan fungsi antara otorisasi dengan proses transaksi. Kalau belanja di supermarket, di kasir, kayak bawa barang kalian, di scan kan, terus kalian bilang, sorry pak, saya batal. Bisa nggak diisi mbaknya batal itu? Harus manggil supervisor. Itu internal control. Proses pemisahan fungsi. Jadi supaya tidak terjadi potensi kerugian, misalnya di scan, terus batalin sendiri, customer bayar, tapi duit masuk kantong sendiri. Berapa pembatasan. Di restoran juga ada kayak gitu. Kalau kalian misalnya mungkin pernah pesan makanan, makanannya datang, terus kalian mungkin merasa kalian komplain, saya bilang, saya batalin deh.
Kalau mungkin terlalu lama masaknya, saya batalin. Itu waiternya biasanya nggak bisa langsung batalin, dia pasti akan perlu panggil supervisor. Karena di dalam sistem sebuah restoran, sistem itu juga mau mencegah jangan sampai begitu terjadi sebuah pesanan, otomatis kan makanan itu dimasak di dapur. Kalau jadi masih dapur, berarti kos kita udah keluar kan. Dan sampai makanan itu udah dimasak, ternyata dibatalin, berarti kita kan rugi. Harus buang makanan di Inggris. Itu kita udah. Caranya dengan ACC lagi di supervisor. Tak cek ya, ntar belum dia aku. Karena permintaan dari Ya, siap. Karena salah kita, bukan kesalahannya si waiter. Ya, jadi waiternya salah input kan. Mesti nasi goreng dia tulis nasi kuning, customer ngamuk. Batalin aja. Dia bilang customer batalin, padahal dia yang batalin. Padahal yang rugi adalah perusahaan. Jadi perusahaan akan melakukan pencegahan dengan cara seperti itu. Jadi kita lakukan seperti itu. Aturan kedua, tadi saya sebutkan ya, sebagai kasepi yang menyimpan aset harus dipisahkan dengan yang mencatat aset. Contohnya, siklus pendapatan sama contohnya lagi ya. Di luar panas di dalam matem. Kamu lihat lagi. Kasir. Kasir sama? Kasir sama apa? Ada kalau tak, nggak bisa kan? Aset yang menerima uang, kita mencatat lunasan piutang ini. Nah, saya mau tanya, kan pengantar akuntansi udah pernah belajar jurnal kan ya? Hafal mau? Lunasan piutang itu jurnalnya? Kalau mau bikin lunasan piutang jurnalnya? Kas pada sekarang kan bilang tadi dipisahin kan harusnya kasir sendiri, input, HR input sendiri kan. Setiap imputasi dalam sistem pasti bikin jurnal. Pertanyaannya berarti jurnal itu kan? Dia kan bilang kas pada HR kan. Terus kita pisah nih, kasir input sendiri dan manual, HR input berusaha piutang. Jurnalnya gimana? Masuk jurnal kas pada air. Satu kas air, double dong. Kasih. Airnya burnasanya double dong. Gimana? Ada yang betul kan? Ada yang gini. Ini soalnya nggak ada di teori. Ada di teori. Ini tapi nanti di praktek kalian akan menemukan. Umum terjadi karena memang ada bentuk pemisahan fungsi tadi. Gimana cara kali itu? Sorry, contohnya tadi gimana? Kalau dari hasil ternyata pas terhadap rata-rata mungkin. Oke, terus? Kalau dari piutang rata-rata ada piutang. Boleh. Itu kita lakukan. Itu cara menangkal. Jadi makanya kenapa akuntansi itu bukan ilmu pasti tapi seni. Tujuan kita kan dapat cash pada AR. Boleh nggak kita pakai piutang perantara? Banyak. Ini istilahnya jadi kalau akun-akunnya itu berkaitan dengan piutang itu piutang ya bisa piutang transit boleh, pelunasan piutang sementara boleh, piutang dalam perjalanan yang boleh terserah. Tapi kenapa kita nggak pernah menemukan itu di laporan keuangan ya? Karena memang dia harusnya nol. Dia kan selalu harus nol. Kalau sampai nggak nol berarti antara kas sama AR ada selisih. Ada yang salah nih. Nah, itu akun kontrol kita juga. Harusnya mereka harus nol. Ini juga terjadi di akun bank. Contoh, bank kan kalau kita bicara bank kita transfer ke bank lain itu bisa ada beda waktu clearing kan. Bayangin waktu clearingnya itu di akhir bulan. Jadi kita pindah dari bank Indonesia ke CIMB, tapi di akhir bulan. Masuk ke CIMB-nya pasti kan di tanggal 1 ya, bukan di akhir bulan.
Dan cara kita untuk mengatasi adalah dengan adanya deposit in transit tadi, contoh cash in transit, deposit in transit. Jadi itu semua akun perantara. Itu kita bisa pakai untuk akalin hal seperti ini. Bagus. Jadi itu contoh dalam praktek ini. Atau yang ketiga, fungsi pencatatan harus dipisah juga. Maksudnya apa? Contohnya, buku pembantu dengan buku besar, jadi kita sudah sempat singgung. Itu harus dua orang, harus pihak yang berbeda. Buku pembantu siapa? Ya pihak yang ngurusin AR, pihak yang ngurusin AP, pihak yang ngurusin kas bank, ada kasir, ada staf AR, ada staf AP. Itu biasanya mereka ngurusin buku pembantu mereka sendiri. Tapi yang ngurusin jurnal, itu biasanya ada lagi bagian yang namanya bagian buku besar. Bahkan jabatannya kadang ada yang bilang namanya itu fungsinya bookkeeper. Bookkeeper ada yang bilang accountant. Jadi ada jabatan namanya jabatan akuntan ya, accountant, yang tugasnya untuk mengelola jurnal-jurnalnya itu jadikan laporan keuangan. Jadi dia tidak berurusan dengan piutang ini tinggal berapa, enggak. Itu urusan bagian piutang. Piutang itu kita yang pasti harus ditagih nomor invoice berapa aja, dia nggak ngurus. Yang ngurus yang sudah masuk transaksinya ini, jurnalnya sudah betul atau enggak. Dia bikin jurnal penyesuaian tiap bulan, itu dia yang bikin. Itu namanya pemisahan fungsi antara bagian yang sama-sama report keeping. Jadi fungsi pencatatan itu harus dipisah, yaitu buku besar dan buku besar. Jadi dalam pengujian physical control ini kita harus perhatikan 3 aturan dasar ini harus terpenuhi dalam sebuah software. Jadi yang kita pastikan adalah software tersebut sudah mengakomodasi 3 poin. Jadi kita mau cari di dalam menguji physical control. Caranya gimana? Ya, kita review job desk-nya, kita review organizational structure-nya, kita review sistem development-nya, bagaimana prosesnya, apakah sudah cocok antara software-nya dengan job desk dan struktur organisasi. Ketiga, kita masuk ke output control. Tapi output control saya jelaskan di depan aja karena waktu ini tidak dulu. Jadi kita skip aja dulu output controlnya. Ada 6 step, kita bahas dulu kan. Nah, setelah kalian selesai lakukan pressure control, berarti kan sudah ikut proses output nih, sudah tahu internal control dari sistemnya seberapa bagus, baru kalian masuk ke substantive testing. Tapi kalau di ujian substantif saya nggak akan banyak bicara karena ya audit kan sudah dapat semua teori terkait dengan ujian substantif. Dan pada intinya ketika kita masuk di dalam sebuah pengujian yang berbasis database, ya kita perlu perhatikan cuma intinya dengan adanya ACL sekarang, contoh audit tools dan salah satu software yang kita pernah pelajari itu ACL ya. Contoh ACL kita dipakai. Yang namanya proses audit itu tidak lagi kita mungkin harus sampling, kita bisa langsung dari populasi yang ada kita audit dengan mudah, cepat, nggak perlu lagi secara manual. Nah, saya akan kasih cuma beberapa poin aja untuk perjalanan substantive testing berkaitan dengan pengujian database. Intinya yang kita bisa uji adalah kalian ketika di ACL ya jadi query ya, query itu menghasilkan macam-macam mengecekkan. Jadi ketika kita ngecek di dalam sebuah database, yang kita perlu cek apa? Yang pertama, kita bisa cek transaksi-transaksi. Kita cek dari review transaksinya, kita buka database kita lihat, kita urutkan nomor per tanggal, per nomor, sambil kalian cari sesuatu yang kira-kira tidak umum terjadi atau aneh di dalam setiap tabel transaksi tersebut. Atau sales invoice misalnya nih, kita buka sales invoice, kita query, kemudian keluar data seperti ini. Pertanyaannya adalah setelah keluar datanya, saya kira-kira bisa baca nggak kelemahannya? Saya bisa baca nggak kira-kira ada sesuatu yang aneh atau nggak di dalam tabel transaksi ini gitu. Kita latihan dikit ya. Ini contoh sales invoice, kita keluarkan datanya, ini invoice number-nya, ini customer number-nya, sales amount-nya, ini due date itu tanggal jatuh tempo. Ada close date, tanggal invoice ditutup, closing, dan remittance date, tanggal pembayaran.
Kira-kira kalau ketemu data seperti ini, apa yang Halo. kira-kira menarik untuk bisa dipelajari bisa? Iya. Ada yang menggelitik nggak untuk pakai ini? Kita aku cek lebih jauh. Lampu capek dikonek no wes tak LED tok ya kok. Dikonek enggak usah pakai panik, enggak apa-apa, stop kontakan. Oke, beres, lanjut. Nah, kalian mesti punya feeling, insting. Iya, iya. Enggak Apa mesti. ya kira-kira kok aneh ya? Pasang jam 6 jam 5 sore. Ada nggak? Senin. Oh mau gitu? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh. Missing. Jadi kita cek apakah Boleh, boleh. missing data Ya wes gitu ya. Ah, terus kalau data validation Selasa nih pasang sound. atau bagaimana? Betul, ini kalau Selasa nih pasang sound. kita suka voice number ini, Iya, iya. kita suka Oh, bicara yuk. detailnya. Apa ini yang ada di dalam database itu bisa kosong? Apa yang jadi masalah? Tuh, ada lagi kan? Semuanya dari dinas. Apa? Invoices-nya minus. Sorry, invoices. Oh. Invoice-nya di dinas, betul. Nilainya di dinas 7. Kita harus belajar lebih jauh. Nggak mungkin dong nilai invoice di dinas aneh. Ada lagi? Yang lebih tanggal. Apa? Tanggalnya ada yang lebih. Tanggal apa nih? Yang itu kan kalau nggak salah editnya tanggal 4 Desember. Oke. Terus date-nya 4 Desember, tapi bayarnya berbeda. Oh ini. Yang salah. Oke. 4 Desember, due itu tanggal 14, tapi terjadi pembayaran tanggal 23. Ya itu aneh. Kalau bisa seperti itu, kita perlu cek lebih jauh. 7. Ada lagi? Ada yang kosong, ada yang jelas. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada, kelihatan. Itu kan aneh. Di close tapi kok belum dibayar? Maksudnya yang mau cek di close kan ini dalam 1, nasi, dan 0. Kok bisa masih ada? Jadi perlu kita cek dulu. Apa yang tadi? Itu contoh. Jadi yang pertama kita bisa kita uji tiap table transaksinya. Kita cari ada data yang aneh atau enggak. Yang kedua yang kita bisa uji adalah kita gabungkan dua table, dua transaksi. Contoh apa? Sales invoice kita gabungkan sama dokumen tabel pengiriman, tabel surat jalan. Contoh gini, saya muncul nih surat jalan ini yang punya invoice, kita munculkan surat jalan yang punya invoice, terus keluar data seperti ini. Kira-kira ada yang menarik dari data ini? Kita lakukan data surat jalan yang punya invoice gitu ya. Menemukan sesuatu nggak ya? Kira-kira yang perlu cek lebih jauh. Oh, maksudnya CPT-nya lebih lama gitu. Lebih duluan. Ya, oke. Oke, kalau mau dicek. Oke, ada lagi yang kelihatan. Ya, nomornya 5 juga. Ini lah.
Tapi cek, ini kenapa? Apakah memang invoice-nya nggak ada? Atau bagaimana? Artinya, kok bisa ada yang belum ada invoice? Kalau memang dia belum ada, atau bagaimana? Itu kita bisa cek. Kalau memang seperti ini, kita bisa cek. Orang miss, atau mungkin ada yang terpikat. Dan juga ada kondisi di mana satu bilangnya yang dibilang tapi invoice number tidak juga. Atau satu invoice number bilangnya dia juga. Itu juga perlu kita cek lebih jauh. Kok bisa ada? Sebenarnya karena apa? Yang ketiga, kita bisa cek data transaksi kita compare dengan data masternya. Nah, ini akhir ya. Ini data penjualan. Ini data master inventory-nya. Ini penjualan, invoice number-nya, item number-nya, harga jualnya, sama kuantitasnya. Ini master inventory-nya. Jadi kita cek antara transaksi dengan data master. Ada nemu sesuatu nggak gitu? Kecilan silakan. Ini data penjualannya, ada item number-nya, ini data masternya. Apanya nih? Oh, PO number-nya ya, oke. Itu perlu cek juga. Konek kosong PO number-nya. Dan barangnya. Lagi. Itu paling gampang. Pemberan banget. Yang belum store di order point nanti store. Ada yang belum nyentuh di order point nanti store. Belum ada poin. Store. Maksudnya store ada PO number-nya gitu sih. Yang kosong itu kan ada quantity on hand, order point sama order quantity. Biasanya yang order itu kalau bisa angkanya sudah berada di order point. Yang pertama itu ya 1.200. Oke, tapi ya dari kode data tadi kita nggak bisa menyimpulkan. Ada yang kelihatan tidak? Yes. Dari 16 sampai 16, 55 ya. Kalau kita ini harganya 12,8. Nah itu boleh dicek. Kenapa kok harganya nggak sama dengan harga masternya? Apakah memang ada range harga diperbolehkan atau ada diskon? Nah kita harus cek apa yang terjadi dengan transaksi itu karena nggak normal. Karena yang lain sudah sesuai dengan retail price-nya dalam data master. Apakah memang boleh harga itu di luar data master? Kita harus kita cek. Betul. Ada lagi? Ada satu lagi. Itu latihan mata ya. Representasi mata. Yang invoice paling bawah tuh Pak, itemnya nggak ada itu. Ini Nggak ada itemnya. nggak ada inventory file-nya. Ini yang 303, ini nggak ada di sini. Itu juga aneh, itu berkaitan dengan validity-nya. Apakah ada transaksi yang data masternya hilang? Atau jangan-jangan data masternya pernah ada, tapi kemudian bisa dihapus. Padahal di dalam aturan sistem, kalau data master ini suatu kode barang sudah pernah dijual, itu nggak boleh dihapus. Bayangin kalian punya data master, jualannya sudah banyak, data master dihapusin kabeh. Wah, akar-akaran. Jadi ada aturan dari sistem, kalau sudah data master itu sudah pernah dipakai untuk transaksi, itu harusnya nggak boleh dihapus. Dinonaktifkan bisa, tapi tidak boleh dihapus. Nah, jadi ini perlu dicek lebih jauh. Itu berkaitan dengan kontrol dalam software.
Oke, itu materi kita untuk minggu ini. Di sini ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan tadi masih saya akhirnya sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Hari Senin. Assignment-nya sudah ada di minggu depan. Oke, kita ambil lagi Yang mana apa?